airnya diopok-opok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk angin. Wah, saya masuk angin sopo iki? Enggak ada masuk angin. Tadi ikannya mabuk ini Mas Eko ini masalah air yang diopok ini Mas Eko ini. Om Eko ini. Jadi kesiapsiagaan bencana alam. Nah, ini terutama banjir. Ini kita kan sudah kemarin kan sudah apel siaga. Dan kita memang 1x24 jam kita siaga ini. Nah, sekarang mungkin tempat-tempat mana atau kita apa ini ya, kita sudah siap apa di sana? Ya. Monggo ini. Ya, baik. Indonesia saya kira kita tahu letak posisinya, yaitu sebagai kategori negara tropis. Tropis itu hanya ada dua mata kepingnya, yaitu kemarau dan musim penghujan. Pasti nggak ada lain permasalahan. Yang kutub utamanya adalah ekstrim. Kalau kemarau kita mesti kekeringan, kalau hujan ada potensi untuk kebanjiran. Sekarang ada suatu fenomena yang harus kita sikapi. Udan sidik wis banjir, ora ono udan sidik udah kekeringan. Nah ini harus kita sikapi dengan Padahal dengan airnya jernih. berlimpah itu. Betul. Ya, tadi ya. Hanya air berlimpah tidak pada tepat waktu, ruang, jumlah dan mutu. Warung jamu. Oh, jadi saya membutuhkan di warung bulan jamu Juli. warung jamu gendong. Muter ya. Jadi warung jamu itu enggak tepat. Kita itu membutuhkan di bulan Juli, Agustus, September. Datangnya di bulan Februari. Oh alah. Kita butuhnya di Grobogan, Rembang. Datangnya yang di Semarang, di Demak. Apa di Gomorono? Nah, itu kan memberi pemahaman kita. Kita harus tepat waktu, tepat ruang, tepat jumlah dan mutu. Warung jamu, supaya akronimnya supaya kita cepat mengingat. Nah, kalau banjir kesiapsiagaan kita firm dan kita nggak boleh telat. Pada saat kita sebelum musim penghujan berarti masih musim kemarau itu harus sudah berpikir. Kalau saat ini baru mengantisipasi itu sudah telat. Pada waktu kita musim kemarau menjelang akhir kemarau itu selesai, itu kita biasanya pas kemarau ya leha-leha gitu ya. Representatifnya kami tanggal 21 September 2021 itu kan masih di dalam periode April sampai September itu adalah musim kemarau. Nah 21 September kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, dengan Balai Besar, dengan PMI, dengan RAPI itu untuk penyiapan. Yang harus disiapkan apa? Pertama sumber daya manusia, yaitu nanti representatifnya posko banjir. Kemudian peralatan baik itu alat-alat yang bahan banjiran sampai ke alat berat. Kemudian sistem informasi kita. Sekarang kita sudah beruntung, sudah sangat dibantu dengan teknologi informasi saat ini. Semua saya kira ini tambah satu tadi, perumahan yang jadi kebutuhan utama HP. Sekarang nggak ada orang nggak dari punya sisi HP, nggak ada. lapis apapun mesti pegang HP. Tapi sekarang gini loh. Iya. Sekarang pembelian rutin itu penting tadi ya. Betul. Pembelian rutin pintu Iya, air. iya. Betul. Wah, delalah sebenarnya banjir udane ora spiro itu. Tapi pintu airnya kotor. Itu makanya pintu air sekarang ada CCTV-nya. Jadi tadi saya lanjutkan. Tadi sistem komunikasi juga, kami juga masih pakai radio, bukan jadul itu radio, enggak, daya rentannya itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Sinyal nggak ada, dia tetap bisa bisa. ya. Iya, Tapi di Jawa apa sih nggak ada yang sinyal? Ada semua. Nah, untungnya di situ. Nah tentu ini memberikan suatu makna bahwa manajemen pengelolaan banjir, terutama pengelolaan resiko itu harus menjadi lebih baik. Nah tadi SOP-nya juga ada, kita harus kemana, dan itu spesifik, masing-masing sungai ada, dan karena ada titik pantaunya, termasuk sekarang dilengkapi CCTV, tapi ya dari 202 sungai itu ya belum, nggak mungkin semuanya. Udah hilang orang. Pasti ancaman Ada itu yang hilang ya. Tadi yang disampaikan Anung itu betul, Om Anung itu, operasi pemeliharaan itu menjadi pokok, kita itu kan pandai membangun. Tapi begitu tantangannya adalah
piye oleh ngrumat. Nah, itu. Piye mendaya gunakan sing enek. Padahal duitnya lu sithik jane. Tapi rutinnya Tapi harus itu. rutinitas. Nah, apalagi kalau banjir. Itu kan nggak mengenal waktu. Iya. Mau elevasi datangnya mau jam 1 malam. Seperti jam kantor ini, benar. kantor ini udah sidik banjir. Iya. Tapi untung kita juga ada pompa lah. Pompa. Paling tidak sampai dalam. Betul. Dan itu mesti punya jeda waktu, Pak, Mas Anung, Om Anung. Karena pompa itu punya keterbatasan. Iya. Nah, saya sendiri sering diskusi dengan teman-teman di DPU Kota Semarang. Yang Anda lihat itu jangan melihat cuaca. Mau hujan, mau terang, jangan dilihat itu. Tapi tengok elevasi yang ada di dalam long storage. Oh gitu Jadi ya. kalau Wes itu dhuwur elevasi gitu. itu rasa ngomong iki mau hujan, nggak usah berpikir ini harus Wes hujan. harus Tapi dikira. prakteknya begitu malam Hujan. hujan, solare ora ono, Lah. listrik ora ono, Nah, sentere itu ora OP. ono. OP pentingnya OP. Penting. Dan wonge iki turun lagi. Kalau dia turunnya di pintu air, Ya, oke. Tapi kalau tidurnya di rumah, Terus tambah aduh. tambah agak lebih kita tuh sangat beruntung ya. Tadinya parkir banjirnya kan banyak. Depak itu kan Iya, tadinya tempat parkir banjir. Square itu tempat banjir. Nah, Saiki logikanya piye iki? sekarang dipindah mana? Di halaman kita, halaman rumah kita yaitu Bina Marga sama naik di sini. deretan kita itu. Iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa. Oke, itu. Banjirnya lebih senang di luar halaman biasa. kita. Oke, jadi ini kesiapsiagaan ini SDM alat siap ya. Oh, siap. Posko siap. Oh, saya juga ini kita harus siap ini. Kalau Dan Mas kolaborasi Miko, itu, ya, Pak. Mas Miko mungkin enggak begitu anu ya. Iya. Tapi Karena- tetap dan memantau 24 kita jam. tuh SDA itu luar biasa. Bayangkan di dalam satu provinsi kami interaksi itu dengan 5 balai besar. Wah, Tidak iya. hanya satu loh. Tidak Nah, hanya itu satu. luar biasa. Jadi koordinasinya aja udah dengan eselon 2 di pemerintah pusat 5. Iya. Sungai ini banyak itu. Iya, iya, iya. Oke, itu kesiapsiagaan dari SDA Taru kita apresiasi karena memang harus gotong royong bareng-bareng Tapi sama memang BIP. luar biasa. Iya. Wilayah kerjanya luas memang. Iya. Terus kemudian sungainya ya Iya. bukan semua punya kewenangannya jadi provinsi. Jadi harus meluap koordinasi siji ke ya sana ke mungkin ya sini. bleber. Iya. Itu. Oke, sekarang lagu lagi nih. Orang bilang rumah kita rumah surga, tongkat kayu dan jadul jadi tanaman. Orang bilang rumah kita rumah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Rumah kok kayu dari tanaman ya? Nah itu dia. Ya, luar biasanya Ini Indonesia. khusus, nih. bukan lautan hanya kolam susu. Kolam susu, kolam aja susu, embung susu luar biasa. Tapi ini tadi rumah. Nah ini kemiskinan nih Mas Miko. Ya, Jadi penanganan kemiskinan provinsi Jawa Tengah kayak apa sih setelah dengan wah luar biasa kita. Seperti Ya, ini apa namanya? Kalau kita bicara kemiskinan ini ya, ini apalagi 2 tahun ini ya, 2020, 2021 ini luar biasa sekali ini. Kalau kita lihat grafiknya memang ada penurunan yang cukup drastis nih, dari sebelum 2020 tahun 2020. Artinya pandemi ini luar biasa meningkatkan jumlah masyarakat miskin ya di Jawa Tengah. Tapi untuk itu tentu saja harus ada beberapa upaya-upaya. Kalau dari sisi rumah, kalau kita berbicara bagaimana sebetulnya menangani kemiskinan, yang pertama ada sebetulnya gini. Kalau kita bicara miskin, bagaimana mengatasi, ada 2 hal. Yang satu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Tentu saja kalau dari sisi rumah nggak mungkin lah bagaimana meningkatkan pendapatan karena itu di luar ya, kompetensi berarti kami. berarti kita harus memberi lapangan kerja ya secara per Nah, bulan ya. pendapatan yang tetap itu ya. Ya, di sisi langsung memang tidak bisa, tetapi kemudian apa yang kita lakukan adalah memberikan padat karya. Jadi pada ini saat padat karya RTLH, semua, ya. RTLH, nah Padat karya semua kegiatan kita banyak padat karya. hampir ya. semua ini kalau rumpun PU ini padat karyanya luar biasa. Ya, luar biasa, Ya. miliaran, Ya. triliunan malah itu. Ya, jadi di kalau kementerian. di tempat kami satu perbaikan RTLH itu mendapatkan biaya padat karya 2 juta rupiah. Ya, tinggal dikalikan saja 2 juta rupiah kali jumlah rumahnya 11.292.
Itu total sekitar total dengan pembangunan baru dan lain sebagainya ada 33 miliar lah kira-kira untuk upaya peningkatan pendapatan. Tetapi yang kedua sebetulnya di tempat kami bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu adalah sasarannya bagaimana mengurangi pengeluaran sebetulnya. Walaupun belum begitu umum dikatakan bahwa setiap keluarga harus menyisihkan biaya pemeliharaan. Tetapi dengan perbaikan-perbaikan yang kita berikan sebetulnya sudah mengurangi pengeluaran mereka. Ya dari sisi situlah kemudian kita berbicara bahwa peran perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah mengurangi biaya pengeluaran. Sambil untuk padat karya yang kita berikan adalah bagaimana kemudian mereka bisa meningkatkan. Iya, memang kami juga di dinas kami ada tadi kelompok masyarakat tadi yang secara bulanan, meskipun kita gaji harian dengan UMR, tapi luar biasa ada sekitar 750 orang yang dia itu satu tahun itu kerja dan tidak kita putus ya. Tidak putus ya, dia lanjut saja. Itu jelas dia mesti butuh itu UMR. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya. Cuma memang harus dikeroyok barang untuk kemiskinan ini. Jadi kalau berbicara POKMAS tadi seperti di irigasi, penggunaan air permukaan yang paling tua sebelum untuk varian ini kan ada spam, ada macam-macam. Itu pasti pertama adalah untuk pertanian. Iya. Artinya dari sisi kelembagaan pun dia lebih dulu ada. Nah tadi berbicara POKMAS untuk pengelolaan irigasi kita ada P3A. Petani pemakai air. Kalau di Bali Subak, di Jawa Timur ada HIPA, kemudian Jawa Barat ada Mitra Kai. Nah ini kan sebenarnya wadah lembaga yang sebenarnya sangat berperan tadi kita untuk memperkuat perekonomian di sektor pertanian dalam sisi luas. Itu kami itu menggerakkan ribuan itu, baik itu dari kemampuan tugas pembantuan yang APBN. Sejak 2007 sampai 2021 berarti sudah hampir 14-15. Itu kita masih dipercaya oleh ya mungkin kita galakkan datanya ini ya. Data ini kita laporkan mestinya gitu. Jadi luar biasa kita memberi kontribusi kepada jadi itu luar biasa data sekali. Dari kementerian juga datanya juga ada pasti gitu. Itu jadi ya memang seperti ini kita satu-satu harus kita selesaikan sesuai dengan yang kita bisa. Jadi kita tidak hanya membangun sebetulnya, membangun dalam artian fisiknya, tetapi juga membangun dari sisi ekonominya sebetulnya. Infrastruktur itu kan menjadi upaya untuk memudahkan. Apalagi kalau nanti jalan, apalagi gitu saat keluarga dia punya tadi kita sudah kasih pendapatan rutin. Nanti keluarganya mungkin yang ada kita bisa ke dinas koperasi bisa nanti dikasih ilmu UMKM UMKM itu kita kasih ilmu nanti keterlibatannya juga sebenarnya untuk melayani dia sendiri. Contoh sawahnya sawah dia ikut memaintain saluran, sudah difasilitasi bayar kita, manfaatnya kembali ke dia juga kan gitu. Ya terkait dengan sawah di tempat kami juga sebetulnya ada Pak Eko. Di tempat kami yang Pak Eko tetapkan sebagai LP2B di RT RW, kami berikan insentif sebetulnya. Kami sertifikatkan. Jadi kalau masyarakat itu tidak mengalih fungsikan, kami ada kegiatan intensif untuk sertifikasi tanah LP2B. Luar biasa ya. Di samping di tempat kami programnya tidak masuk Pronas, tidak masuk Proda, tapi masuk tempat kami, termasuk diantaranya untuk masyarakat yang tidak mengalih fungsikan. Kemudian bisa kita beri bantuan sertifikat, dan yang kedua ini karena programnya adalah reforma agraria. Jadi peningkatan ekonomi, mereka dilatih. Kita bekerja sama dengan UMKM, kita bekerja sama dengan koperasi, sertifikat mereka tanah. Tapi itu tadi setelah diberi keterampilan ya kudu itu tadi harus dicarikan jalannya. Dicarikan jalan. Pemasaran. Peluang bisnisnya. Sertifikat untuk borok, untuk modal. Ini kalau nggak dilatih,
entek ya, hilang. Hilang. Iya. Nah, ini harus memang sinergi. Nanti Bu Ema ini, Bu Ema ya. Bu Ema. Iya. Ternyata ya memang harus kait mengkait dan Iya. bersinergis gotong royong. Wah, ini luar biasa. Ini udah agak sore ini. Lagu terakhir ini ya. Lagu terakhir. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Wah, luar biasa. Malam Syahdu. Tapi ini bagian saya nih, bagian saya tentang infrastruktur ketahanan infrastruktur di Jawa Tengah. Tapi di tol tidak boleh bergandeng tangan loh ya. Kalau kita pas nyetir itu, hati-hati kalau di tol itu atau dimanapun jalan itu tetap patuhi batas kecepatan dan juga jangan ngantuk, itu sudah protapnya seperti itu. Dan tidak boleh main HP ya, main WA-an itu tidak boleh. Ini yang lagi trending Ya, ini. iya. Kemarin ada kecelakaan Iya, katanya iya. main HP. Iya, wah luar biasa. Jadi ke human error-nya bisa dihindari. Memang kalau kita melihat sekarang Trans Jawa ya, ada tol, ada tadi sebelum ini ada tadi kita ada rembuk bareng, rembuk gayeng tentang tol Bawen Jogja. Kemarin saya di TATV juga, TATV tol Solo Jogja. Lah, tol kita itu sudah banyak loh, sudah 400-an kilo yang sudah operasi. Dan mungkin ya sekitar 400 lagi baru mau akan dibangun. Di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Ini luar biasa dan itu sangat berefek pada kewilayahan RT RW Mas nanti Mas Pak Omeko. Jadi setelah dibuka itu ternyata banyak wilayah yang dulu ya terisolir gitu atau mungkin kalau ke kota itu aduh gitu Iya, ya. iya, Seperti Rembang, Randu Blatung. Blora, Randu Blatung. Itu mau ke Solo aja susah gitu. Harus lewat jalan jelek, jalan provinsi kita jelek juga, tapi luar biasa sudah banyak yang dibeton sih sebenarnya. Nah, itu kita yang punya provinsi harus bagaimana? Ya sudah, akhirnya kita coba untuk menginisiasi shortcut. Shortcut ini adalah Randu Blatung ke arah Ngawi. Kalau yang Blora ke arah Bojonegoro kan sudah lewat jalan nasional Cepu ya. Itu ke arah Ngawi. Jadi nanti kalau Rawo dia itu ya. Rawo ya. ya itu kan cepat nanti akan lewat situ. Juga untuk destinasi wisata, misalnya sekarang kita juga coba untuk negeri di atas awan ya itu ya di Banjarnegara. Nah, itu sebenarnya lewatnya itu dari Terminal Bawang, jadi tolnya Batang ya. Batang ya. Terminal Bawang langsung ke Kawah Sileri Banjarnegara. Iya. Itu meskipun sempit tapi pemandangannya luar biasa. Saya dulu dalam waktu kemarin itu saya ke sana itu kanan kirinya sudah banyak kopi itu. Nah, ini kok kopinya larang keluar ini ya. Aduh, sorry nih kopinya. Kasih sini Mas. Wah. Jadi Lali ya, jadi ingat aku. Wah, nganti lali gitu ya. Ya. Ya, itu. Jadi dengan adanya tol ini shortcut ini penting ya, kita juga koordinasi ya perencanaan Bapeda juga kabupaten kota yang upgrade downgrade untuk ruas-ruas jalan. Utamanya juga kita untuk kebencanaan ini juga kita waspada. Tadi sama seperti Omeko, kita siap siaga juga, ada posko, ada sumber daya, ada alat-alat yang kita siapkan. Dan untuk tadi pengembangan wilayah juga tadi kita nunggu ini SK status jalan nasional. Jadi status jalan nasional nanti diterbitkan oleh Kementerian PUPR, Pak Menteri. Terus nanti baru kita status jalan provinsi. Itu sekaligus fungsi jalan. Nah, ini juga tapi bagaimana? saya sedikit dulu Pak. Monggo.
terkait dengan kewilayahan karena ini terkait dengan Iya, Pak iya, Eko. iya, Itu. iya. Yang pertama itu ya, saya Monggo kalau diunjuk. kalau masuk tol Pak Eko, ini nggak pernah tahu tuh saya tuh sudah ada di mana. Beda dengan kalau kita tidak lewat tol ya. Ya tidak lewat tol itu kan kita tahu oh masuk kota Salatiga. Tapi kalau saya masuk tol ini kok kayaknya nggak ada sesuatu yang wah aku sampai Iya, gitu. mungkin Mas Miko pas sari itu ya. Saking Sebenarnya- enaknya jalan Iya. jadi nggak pernah tahu. Sebenarnya ada Mas Miko. Jadi ada batas Boyolali, ada tapi kecil. Ya. Mungkin Diletakkan mungkin di ini mana? Di tolnya, untuk mana? iya. Batas-batas sebenarnya ada. Exitnya juga ada tulisannya Boyolali dan lain-lain. Cuma memang tadi karena bebas hambatan Ya, ya. itu. Orang enek jenengin dok asin. Lah selain di rest area. Kalau dulu kita masuk satu wilayah hafal lah. Mm-mm. Oh mau ini nanti beli ini. Ah, Oh ini ah, beli. ah. Sekarang jelas wah udah sampai. Aduh. Ya akhirnya harus dari rumah harus direncanakan. Iya. Aku nanti akan lewat Boyolali. Boyolali aku kudu metu sik arep nyoto. Gitu. Nyoto nek wis awan ya ora enak nek. Akhirnya ora soto Boyolali akhirnya bablas Solo. Wah. Ini. Sama satu lagi ini mungkin jadi dengan Oke, Pak Eko oke, juga. ya. Anu Pak Eko. Tol itu kan sebetulnya tujuannya meningkatkan pengembangan kewilayahan. Yang banyak sebetulnya belum menjadi masalah tetapi nanti akan menjadi masalah adalah exit tol. Exit tol, saya ini pengalaman saya pribadi sih sebetulnya dari sekian banyak exit tol, saya sebetulnya paling suka Pekalongan. Oh iya. Pekalongan itu kenapa? Karena exit tolnya tidak persis dekat dengan Jauh kota. jauh dengan jalan. Iya, itu ada space yang bisa untuk pengembangan wilayah Iya, bagus gitu ya. Sedangkan kalau yang lain-lainnya itu kan mepet Iya, sehingga langsung. manfaatnya mungkin untuk pengembangan wilayah enggak begitu. Iya. Iya. Apa Timura Salatiga ini mau di exit baru ya di kota langsung nusuk kota Salatiga ini juga Oh mau ada ya, baru lagi. mau ada baru. Mungkin di itu Tapi langsung itu Ya. langsung ke ya. Langsung ke Exit tol itu bisa ditambahkan kok. Jadi nanti tapi ya harus dihitung benar ya feasibility study dan juga semuanya dihitung. Mudah-mudahan dengan ada exit tol dan ada tol Trans Jawa dan nanti tol-tol yang lain ini akan luar biasa. Jadi kita tinggal tadi simpul-simpulnya Ya, itu. pariwisata, simpul kerajinan, desa wisata. Itu harus kita kembangkan. Sama boleh enggak ya Pak Hanung misalnya. Ini saya soalnya juga melihat begini. Rest area itu didekatkan pada exit tol dan rest area yang tidak bisa dekat exit tol boleh-boleh saja tapi tidak jauh. Karena apa? Di rest area sekarang dengan keterbatasan yang itu, saya lebih suka rest area yang zaman dulu tuh. Iya ya. Yang sekarang tuh paling suka saya satu di Ungaran, satu Salatiga, lainnya nggak suka. Iya. Itu Karena- sebenarnya pengelolaannya. Ya 456 ya. di Banjaran Iya, mah lumayan. lumayan. Jadi UMKM-nya banyak Iya. dan bersih ya. Tapi di tol yang kecil-kecil BB tipe B itu aduh. Iya. Ini juga dari nanti tol ya ini tolong. Males mampir. Ini bagaimana Males mampir. bagaimana UMKM tetap ditampung Iya. namun SOP kebersihan pelayanan di rest area ini juga bisa Iya. bisa dioptimalkan. Jadi UMKM yang co-working space. jadi bukan mikro kecil tapi pengusaha gitu Iya, ya, pengusaha. Ini harus dibina dengan baik. Itulah. Ini kalau kita bicara jalan nggak akan habis. Karena prinsipnya kemanapun saya itu nggak punya keyakinan itu jalan itu buntu. Pasti ada jalannya terus. Asal jangan ikut Google terus. Bisa lanjut sampai jurang. Ini juga memberi ilustrasi kalau kita berbicara rumpun infrastruktur dari sisi prioritas, mobilisasi anggaran paling gede kan Bina Marga. Artinya itu Iya sih. kita masih menjadi top prioritasnya. Padahal kita di sisi lain ada suatu kebutuhan utama yang tadi berbicara sandang, pangan dulu. Pangan, ya kalau bisa sih jalannya halus menuju ke sana, pangannya juga semakin kualitasnya Iya. bagus. Jadi Ini yang- makin Iya. cepat mobilitas barang jasa juga makin hemat, pasti juga akan makin meningkatkan tadi
tempat-tempat yang memang itu adalah unggulan di daerah. Iya. Ya dari sesi terakhir ini saya juga pengen sharing ya. Iya, monggo. Kita itu tadi kan prioritas jalan pasti. Jalan tuh mulus-mulus mesti semua setuju. Nah sekarang pertanyaan kalau itu jalan air, itu kayaknya dikesampingkan, dipepeti semua. Kalau bisa air itu nggak ada jalannya. Kalau Wah. begitu nggak ada jalannya, dia begitu harus memilih mau nerjang mana ini. Kemana-mana Mau banjir. nerjang rumah. Saya itu, Nah, itu punya, kan. punya masalah itu di ngerti Mas Di Dong Songo. oh Bandungan kan. Bandungan. Aduh nek udan itu banyune nang Lewat nang jalan. jalan semuanya. Lah itu disalahkan saluran di jalan. Waduh ya ora lah. Harusnya dari atas logikanya itu dipecah kecil-kecil akhirnya jadi kecil. Iya. Dan Ada. itu penataan lahan juga penting. Luar biasa, iya. Sering gitu. Ya itulah kita. Kita tetap harus bersinergi. Iya. Untung juga kita satu komplek ya. Nah, ini podcast kita Kelebihan- pertama di sini ya. kelebihan Nanti ya. saya siap diundang mana Mas Oh Jenengan. iya, ini selamat Podcast. ini untuk Bina Marga dan Cipta Iya, Karya iya. Pak Hanung. Ini apa namanya menstimulasi teman-teman kita. Iya. Saya juga akan buat lah. Iya, wes. Ben tambah rame. Saya Ben punya tambah agenda rame. 1 minggu sekali podcast. Oh, siap. Nah, itu nanti teman-teman wah, kita ya cerita-cerita gayeng aja lah. Iya. Apa yang kita bisa ceritain. Piye gawe dhewe nyiapke hal yang sama. Kata Pak Hanung gratis semua. Kita kan sudah punya IT, sudah punya IT, Jadi tinggal mengoptimalkan yang tinggal ada. nambah-nambah sedikit lah. Yang ada di ruangan-ruangan dikumpulkan. Nah, menurut Pak Seknya Bina Marga dikumpulkan yang ada di ruangan. Nanti Iya. kita bisa pengalaman nyicil jadi jadi sharing. katanya. Copy paste itu boleh kok, asal yang baik dan dikembangkan. Iya. Seperti kami juga punya aplikasi itu open data. Wis monggo mau kembangkan, saya nanti ada yang bagus ya tak ambil, saya pinjam ya, saya tambahkan gitu. Kemarin juga gitu. Oh ternyata harus aduan atau kanal-kanal jalan itu harusnya bisa disendirikan. Oke bagus. Tapi betul Pak, Iya. pakai ATM itu lebih mudah Pak. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Hasilnya Iya. lebih bagus loh Iya Pak. enggak apa-apa. Iya, asli. Nah, yang penting itu. Nah, ini tadi informasi aja ini karena tayang perdana teman-teman saya kan ke teman-teman itu jenenge opo ya Kiko ya. Komentar. Namanya itu. Jadi namanya itu podcast kami ada yang ngusulkan ngobarin, ngobrol bareng infrastruktur, ngelantur, ngobrol santai infrastruktur, bibiin, bincang-bincang infrastruktur. Nah, ini banyak banget nih. Ada juga ngobrol bentur, wah ini rada enek. Ngopi-ngopi obrolan Yang pertama bersama tadi apa? Yang infrastruktur. pertama? Tadi yang kedua. Nah, ngobarin, berkobar. Ini Yang kedua, lumayan ini. Ada Yang kedua apa tadi? semangatnya. Ya kedua. ada semangatnya. TPU. Ngaspal, ngobrol asik pembangunan dan jalan. Cantelan, cicet, infrastruktur ala eselonan. Nah kita eselon nih. Nanti saya juga ngundang ini teman-teman nanti kita undang. Yuk jenenge informasi ini penting. Nah ini teman-teman cubit. Nah, ini cubit Mas Ganjar, ya saya Bapak. Curhat bareng infrastruktur Jateng. Nah, ini juga ada yang nguli ngobrol untuk infrastruktur. Pisang Raja ngopi sambil ngobrol infrastruktur jalan. Bu, cocok murah. Bisul pahit wah, cocok gitu ojo, enak. Bicara soal pembangunan infrastruktur, ngopeni ngobrol peningkatan infrastruktur, ngobit Jateng, ngobrol infrastruktur Jawa Tengah. Nah, ini ajarin, ayo jagongan ngerawat infrastruktur. Ini teman-teman nanti coba kita akan lihat. Nanti kalau ada masukan ya, masukan namanya. Ini luar biasa. Oke, di akhir pengunjung mungkin ada pesan-pesan 3 Desember ini kan kita hari yang spesial untuk KPU-an. Jadi bergerak cepat, bekerja keras, ya, bergerak cepat dan bertindak tepat. Nah, ini luar biasa Sabta Taruna kita. Nah, ini tetap kita menjadi insan KPU-an, tetap harus bersama-sama bahu membahu. Gitu. Mungkin ada kata-kata mutiara, oh iya. Iya. Sementara tidak ada, tetapi ini mungkin untuk teman-teman semua yang di luar dalam rangka Hari Bakti PU ini kita mengadakan beberapa kegiatan. Iya. Ya, ada bakti sosial nanti kita laksanakan. Terus Lupa nanti. ada Ya, ada anu juga, ada donor darah ini untuk
Bapak Ibu yang biasa melaksanakan donor Donor darah, darah ya. ini bisa nanti kita Nanti dilihat di update. website, Nanti di website atau ada di WA grup jadwalnya, gitu ya. ya. Ada mural, mural tempat di saya Bina mural Marga, nanti ada. ya. Ada goes bareng Iya. sekaligus ya olahraga ada, Iya, ada iya, goes iya. ada. Kemudian ada juga lomba mewarnai ada, Iya. lomba foto ada. Ya, Ya, luar jadi biasa. ini Kami untuk ada kebersamaan pameran kita. virtual juga ini nanti. Nah, ada pameran Kapan virtual ini Mas? Pameran virtual. Ya nanti kita juga ada kita di update websitenya juga. Ya, masing-masing. ada di websitenya. Jadi teman-teman semua yang akan bergabung bersama kita di Hari Bakti PU yang ke-76 ya. ya ini bisa sama-sama lah nanti kita bekerja sambil Olahraga, bekerja berkarya berekreasi. sambil berolahraga dan berekreasi sekaligus. Ya. Gitu. Goes tanggal berapa? Jumat ya? Goesnya Jumat. 26. Tanggalnya berapa itu ya? 26. 26, 26 pagi setengah 7. Ya, Ya. itu. Mas Eko, Om Ya. Eko. Masih di Hari Bakti ya, kita itu ada 2 event nanti itu kita sebagai ASN 29 November hari ulang tahun Korpri. Ulang tahun saya itu. Oh iya, selamat ulang tahun. Apa ya? Terus kemudian 3 Desember kita pesan tadi yang itu kan kegiatan-kegiatan Ya. untuk meramaikan, Ya. tapi kita mengajak semua insan kepeuan untuk tetap jaga Korsa, kita kompak Ya. untuk membangun negeri ini. Nah, untuk khusus di bidang saya, bidang kami SDA, ini kan masih musim penghujan. Kita harus siap kesiagaan untuk menghadapi bencana. Paling tidak target kita adalah mengurangi risiko bencana, yaitu nyawa. Itu Oke, yang menjadi sip, luar biasa. Nggih. target kita bersama. Saya kira itu. Oke. Terima kasih, Om. Oke, jadi teman-teman semua yang di luaran itu ya di sana. Ini kita kenapa tidak pakai masker karena sudah ada Mika ini dan kita juga vaksin 2 kali ini. Dan kita secara periodik kita pakai dites antigen juga. Mudah-mudahan sehat lah kita. Oke, mudah-mudahan kita juga tidak lupa dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga kita juga siapkan untuk semuanya tetap sehat. Staf kita, teman-teman kita juga kita siapkan semuanya sehat. Terima kasih kerawannya. Nanti selanjutnya monggo nanti kita sambil apalah gitu ngopi ya seperti inilah kita siap gitu. Matur nuwun Mas Miko dan Om Eko, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerja